Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad Syah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu, Ibu Baik, terima Asesor. kasih Bapak Pak Ahmad Syah sudah bergabung di room Zoom dari Ban SM Provinsi Sulawesi Selatan. Saya hari ini ingin mewawancarai Bapak terkait dengan Butir 21. Ini khusus untuk Butir 21 saja ya Pak. Iya, Eh, Bu. Saya ingin mewawancarai Bapak terkait dengan Butir 21. Apakah Bapak sudah siap? Insya Allah siap, Bu. Baik, jangan tegang-tegang ya Pak. Dijawab dijawab santai saja Pak. Saya di sini sebagai asesor hanya ingin mengkonfirmasi dan sekaligus ingin mengetahui data terkait dengan pengembangan profesi berkelanjutan di sekolah Bapak. Baik, kita mulai ya Pak. Iya, Bu. Pak Ahmad. Iya. Oke. Sebelumnya kalau boleh saya tahu Bapak Ahmad Syah ini guru bidang studi apa Pak? Saya guru bidang studi akuntansi, Bu, di SMK Negeri Oh 2 oke. pada Salama. Oh, oke. Tadi saya sudah pelajari di dokumen yang sudah diunggah. Saya lihat Bapak adalah salah satu yang mengikuti kegiatan MGMP di Iya, Bu. sekolah. Tapi tidak apa-apa, saya ingin mengetahui lebih banyak terkait dengan kegiatan itu. Oke. Pertama saya ingin menanyakan kepada Bapak, apakah selain MGMP yang sudah yang sudah diunggah itu, apa kegiatan lain yang dilakukan sebagai bentuk pengembangan profesi di sekolah Bapak? Silahkan Iya. diceritakan, Pak. Baik, Bu, untuk kegiatan pengembangan profesi selain MGMP, kemarin ada pelatihan pembuatan RPP, kemudian ada pelatihan pembuatan materi dan bahan ajar untuk tingkat SMK, dan kegiatan-kegiatan yang sifatnya bulanan dari persatuan guru ya, persatuan guru di tingkat kecamatan. Oh, oke. Selain itu, apakah Bapak juga pernah terlibat misalkan ya atau aktif terlibat di dalam kegiatan diskusi atau kegiatan seminar? Apakah Bapak pernah mengikuti yang semacam itu? Ya, pernah, Bu, pernah. Pernah satu kali dilakukan di tingkat kabupaten untuk semua SMK. Kami diundang dan saya juga mewakili sekolah SMK Negeri 2 pada Salama untuk turut berpartisipasi di kegiatan tersebut. Kalau dalam bentuk karya ilmiah, bagaimana Pak? Karya Apakah ada? ilmiah, ya pernah, Bu. Satu kali juga pernah diadakan, kalau tidak salah oleh salah satu kampus ya dari provinsi yang bekerja sama dengan pemerintah daerah. Kami juga diutus tapi bukan saya, Bu, diutus, guru yang lain diutus karena kami Ya. bergiliran diutus. Oke. Untuk kegiatan pelatihan itu apakah sampai kepada tahap publikasi karya ilmiah Iya, atau Bu. hanya sampai kepada batas pelatihan Pelatihan. pembuatan? Ya, sampai di publikasi, Bu, karena guru yang diikutkan itu dia sampai mempublish di jurnal hasil dari pelatihan tersebut. Oke, jadi sampai hari ini sudah ada Pak ya? Sudah Sudah ada, ada Bu. jurnal yang terbit? Sudah ada, Bu, sudah ada. Oh, oke, boleh nanti Pak ya dilengkapi dokumen yang Oh, diunggah atau iya, boleh Bu. Bapak kirimkan kepada saya sebagai bentuk penguatan bahwa memang betul telah dilakukan publikasi karya ilmiah Iya, Bu. dari guru Artikelnya yang ada berarti, di Bu, ya? sekolah Bapak. Artikelnya, Bu, Ya? ya? Artikelnya ya? Iya, betul Pak, Artikelnya. artikelnya. Jadi lengkap dengan jurnalnya, kalau Oh, boleh Pak, jurnal, oke. Bapak kirim ya sebagai bentuk Bukti. penguatan juga untuk saya lebih meyakinkan bahwa memang sudah dilakukan publikasi. Baik, Bu, baik. Oke. Terkait dengan kegiatan kegiatan pengembangan profesi, bolehkah Bapak ceritakan bagaimana mekanisme untuk mengikuti kegiatan tersebut? Misalkan ya, apakah dari sekolah atau dan lain sebagainya? Silahkan Pak. Iya, Bu. Kalau dari sekolah biasanya ada undangan secara eksternal, dari undangan masuk di sekolah, dan kemudian kepala sekolah meng-cross check di tema tersebut siapa yang bersedia dengan bidang keilmuan yang sama. Misalnya saya dari akuntansi, kalau ada kegiatan bertemakan akuntansi saya mewakili. Tetapi kalau ada kegiatan yang sifatnya kayak kejuruan teknik sipil, nah dari guru teknik sipil yang diutus. Tetapi kalau misalnya temanya umum dan semua guru bisa ikut, kami bergiliran.
Misalnya kegiatan bulan ini diikutkan oleh guru siapa, kemudian berikutnya diikuti oleh guru siapa, sehingga kami memiliki peluang yang sama untuk sama-sama ikut dari kegiatan tersebut. Oke, kalau untuk kegiatan lain misalnya di luar dari undangan sekolah, apakah ada partisipasi aktif ataukah memang semuanya dari sekolah, Pak? Kalau di luar dari undangan langsung ke sekolah, kami biasanya terlibat juga, Bu. Kami berusaha mencari informasi. Misalnya ada kegiatan-kegiatan luar, memang tidak ada undangannya masuk ke sekolah, kami berusaha ikut walaupun secara mandiri, Bu ya. Biasanya kan kalau ada undangan dari sekolah, biasa di SPPD-nya masuk dari sekolah. Tapi kalau misalnya undangan kami baca sendiri, informasinya berarti itu kegiatan pribadi, menggunakan uang pribadi. Tapi biasanya disupport juga setengah-setengah Bu, biasa di support kepala sekolah setengah, kami juga secara mandiri. Tapi alhamdulillah kepala sekolah bisa mendukung sekali. Oke, baik. Selanjutnya saya ingin menanyakan mengenai diseminasi. Apakah di sekolah Bapak sudah dilakukan diseminasi? Ya Bu, pernah satu kali itu sekitar bulan Desember kami adakan diseminasi. Semacam sharing-sharing mungkin Bu ya dengan guru-guru yang lain. Kebetulan kalau saya relevannya dengan guru perbankan karena saya dari akuntansi, berarti saya sharing-sharing dengan kejuruan sesama keilmuan saya sehingga lebih komprehensif lah. Begitu juga dengan kejuruan yang lain itu ada sharing-sharing tersendiri. Kecuali kalau temanya umum kami bisa bersama-sama. Wah, anaknya batuk, Pak. Iya, Bu. Dikasih ikut Dikomik aja, Pak. Aduh, kasihan sekali ya Pak, anaknya batuk-batuk. Sama-sama ikut partisipasi. Oke ya, baik. Selanjutnya Pak, kegiatan diseminasi ini dilaksanakan di dalam sekolah atau di luar sekolah? Biasanya kalau agak mepet waktunya kita adakan di sekolah, tapi kalau misalnya agak-agak lowong bertepatan dengan libur sekolah, biasanya kita adakan kayak rapat kerja sekaligus diseminasi di luar sekolah, misalnya di Bulukumba atau di tempat-tempat yang lain. Jadi sekalian jalan. Itu dengan sesama bidang keilmuan ya Pak? Ya, sesama bidang keilmuan, ataukah kalau temanya agak luas, kita semua guru diikutkan ke diseminasi tersebut. Oke. Kalau untuk diseminasi, apakah sudah sampai kepada karya yang dihasilkan? Sudah ada karya yang dihasilkan? Kalau sejauh ini belum pernah Bu, karena belum ada pendampingan seperti itu kan. Kami hanya sebatas diseminasi. Setelah itu ya kembali lagi ke gurunya mau menindaklanjuti atau tidak. Oke. Selanjutnya Pak, saya ingin menanyakan bagaimana dampak pengembangan profesi yang dilakukan, yang Bapak rasakan ya setelah mengikuti berbagai kegiatan pengembangan profesi, seperti seminar tadi, GMP tadi. Ya. Kalau dampaknya ya cara mengajar kami yang guru-guru itu setelah ikut pelatihan pasti akan berbeda, lebih baik lagi, dan siswa juga lebih mudah memahami materi-materi kami. Dan tentunya juga kalau kami ikut pelatihan ada semacam networking yang kami bisa kembangkan, terutama kami dari guru-guru SMK, terutama di bidang yang sama, kami bisa sharing-sharing, bertukar informasi, kalau ada pelatihan-pelatihan berikutnya bisa di-sharing ke kami, sehingga informasinya bisa terbuka secara luas. Kalau itu yang Bapak rasakan ya sebagai guru, bagaimana dampaknya kepada siswa? Kalau siswa alhamdulillah setelah guru-guru ikut pelatihan itu prestasi akademiknya semakin bagus, rata-rata nilai raportnya semakin bagus 3 tahun terakhir. Bisa dicek Bu di dokumen yang kami upload itu, alhamdulillah rata-rata nilai sekolahnya itu sudah lebih baik dibandingkan dengan sebelum kami ikut pelatihan. Oke. Oh ya, saya butuh tahu karya inovasi. Adakah karya inovasi yang sudah dihasilkan oleh sekolah Bapak setelah mengikuti kegiatan peningkatan profesi ini? Kalau karya inovasi, karena kami dari akuntansi, kemarin kami bekerja sama dengan salah satu perguruan tinggi membuat sebuah aplikasi untuk keuangan ya, pengelolaan keuangan. Walaupun masih sederhana sekali, tapi kami pikir itu sebagai sebuah inovasi itu bisa kami ajarkan ke siswa sekaligus sebagai bentuk
peningkatan mutu pembelajaran sehingga siswa juga lebih aktif untuk menerima materi dari kami. Masih sederhana sekali Bu, hanya sebagai aplikasi, tapi dari sekolah kami itu dianggap sebagai sebuah inovasi yang mungkin lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Oke. Terus kemudian apakah diseminasi ini sudah kemudian didokumentasikan misalkan baik dalam bentuk video Oh iya Bu, adakah betul. bentuk dokumentasi Ya, terkait ada dengan Bu. diseminasi ini? Kalau untuk kegiatan diseminasi kami itu kami sudah dokumentasikan. Kami ada channel di YouTube pada salama.com itu semua kegiatan-kegiatan termasuk dengan diseminasi dan karya inovasi dari guru dan lingkungan sekolah kami sudah publish semua di situ. Mungkin saya akan share nanti Bu ya, linknya supaya Oke. bisa diamati dengan seksama. Oh iya, boleh Pak, boleh. Iya, sekedar kalau misalnya sulit nanti di WA saja Iya, untuk Bu. channel linknya Channel, iya. boleh Iya, Bu. dikirim di WA saya, Pak ya. Oke, Oke, Bu. baik. Terima kasih banyak Pak Ahmad Iya, Bu, Syah masih ada atas lagi, Bu, kesempatannya. Masih Ya. ada pertanyaan, Tak? Saya kira untuk butir 21 ini sudah cukup Pak Ahmad Syah. Mungkin jika ada hal-hal lain yang butuh untuk saya konfirmasi ulang, saya mohon kesediaan waktunya lagi ya Pak Ahmad Syah, misalnya pada hal tertentu yang saya butuh penguatan dan lain sebagainya, mungkin saya minta kesediaan waktu Bapak ya, semoga Bapak tidak keberatan dengan itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Ahmad Syah atas kesempatannya dan waktunya untuk saya wawancarai hari ini. Sama-sama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.